Shalom. Baik, kami bersyukur kita memuji Tuhan. Marilah kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan semua hidup kita kepada Tuhan di pagi hari ini dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita memuji Tuhan dari pujian Kemenangan Iman nomor 16. Pujian Kemenangan Iman nomor 16 ayat 1, 2, 4, dan 5. Berselamat nama Al-Masih, kita agungkan Dia. Berselamat nama Al-Masih, tunduklah hamba-Nya. Kepadahu kau beri puji dan sembah padanya. Kepadahu kau beri puji dan sembah padanya. Hai semua yang telah berselamat dalam tebusannya, kepada Tuhan beri hormat dan sembah padanya. Kepada Tuhan beri hormat dan sembah padanya. Ayat yang keempat, segala bangsa berseru, pujilah namanya. Sebutkan Yesus Rajamu dan sembah padanya. Sebutkan Yesus Rajamu dan sembah padanya. Pengiring Yesus berteduh. Pengiring Yesus berteduh, diam di taktanya, menyanyi lagu sepenuh dan sembah padanya. Menyanyi lagu sepenuh dan sembah padanya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah segala makhluk, segala orang ciptaan Tuhan, buatan tangan Tuhan, biarlah patutlah kita sembah, kita agungkan, kita memuji Tuhan Allah yang telah menjadikan kita seperti gambarnya sendiri. Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang nanti akan disampaikan oleh Evangelis Edlin Dimo, STH. Kita memuji Tuhan dengan satu pujian, besarlah anugerah, besar anugerahmu. Kita agungkan Tuhan dengan pujian ini untuk menyambut doa pembukaan yang akan disampaikan oleh Evangelis Edlin Dimo, STH. Sebagaimana ku ada, diri menghadap takhta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sejemput kita berdiri, kita ulangi ayat yang pertama.
kuada sebagaimana kuada. Sebagaimana kuada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hari ini kami merasakan anugerah dan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami hari ini. Kami menikmati segala yang baik daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur hormat kami kembalikan kepada-Mu ya Bapa. Kami terus melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Itu terbukti hari ini Tuhan menghimpunkan kami kembali di dalam rumah Tuhan ini ya Bapa. Kami akan memulai dengan ibadah kami ya Tuhan. Kami akan mengagungkan, memuliakan, memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Kami akan menaikkan semua beban pergumulan hidup kami ya Bapa. Bahkan terlebih kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa, kami memohon kepada-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan sucikan layakan kami di hadapan-Mu, sehingga ibadah kami hari ini dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang baik, kami memohon, biarlah ibadah hari ini di dalam tuntunan dan penguasaan Tuhan sendiri. Biarlah apa yang kami berikan kepada-Mu hari ini ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ibadah kami Minggu Raya hari ini, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, biarlah di dalam tuntunan pengasihan Tuhan, anak-anak Tuhan yang melayani di pagi hari ini ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati lewat ibadah hari ini. Kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ibadah Minggu Raya hari ini kami buka dan kami tabiskan hanya dengan nama Allah Bapa, dengan nama Anak Allah Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama-sama
membaca pembacaan firman Tuhan yang diangkat dari buku Kemenangan Iman yang Besar nomor 332 halaman 286. Saya akan baca judul pembacaan kita, lalu kita akan mulai. Keyakinan Kristen. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikanmu anak-anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang memanggil sesuai rencana Allah. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Dua bagian terakhir kita baca bersama-sama. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Bersama-sama dengan orang percaya di segala zaman dan tempat, kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita sekalian. Mengaminkan pembacaan firman Tuhan dan pengakuan iman kita. Kita mau memuji Tuhan dari 154, Kemenangan Iman nomor 154 ayat 1, 2, dan ayat yang ketiga. Puji Yesus, Tuhan yang Maha Mulia, nyanyikanlah hatimu bergemar. Puji Dia, Yesus yang sudah bertakhta, pula hormat Raja yang terbesar. Yesus jaga atas anak-anaknya, siang malam kasih-Nya pun serta. Puji Yesus serta besarkan nama-Nya. Puji Dia sampai selamanya. Puji Yesus Tuhan yang Maha Mulia, karena kita Ia disalibkan. Yesus Raja yang memberikan bahagia,
daku atasnya. Puji Yesus, serta besarkan namanya. Puji Dia sampai selamanya. Puji Yesus, Tuhan yang maha mulia. Ramailah surga dengan tak terperi. Juru selamat yang masih selamanya. Yesus Tuhan, Raja Imam Nabi. Ia datang dengan menang dan kuasa. Termulia nama Tuhan Yesus. Puji Yesus, serta besarkan namanya. Puji Dia sampai selamanya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Hanya Yesus saja yang dipuji, dimuliakan, diagungkan sampai selama-lamanya, sampai kekal selama-lamanya. Kita akan sebelum masuk dalam ruang kesaksian, kita juga akan menyanyi lagi dari 229, Kemenangan Iman nomor 229 ayat 1, 2 dan 3. Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus. Lidahku tak terkata betapa indahnya. Bebanku dihilangkan, jiwaku terlepas. Ajaiblah keselamatan, anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerah Yesus lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, menutupi segenap celahku. Jauh besarlah dari dosaku. Besarkan nama Yesus yang terindah. Puji ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang sesat. Olehnya diampuni, selamat sempurnalah. Rantainya diuraikan, ajaiblah keselamatan, anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerah Yesus lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, menutupi segenap celahku. Jauh besarlah dari dosaku. Besarkan nama Yesus yang terindah. Puji. Ayat yang ketiga. Ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang najis. Dilahirkannya baru menjadi anakku. Hidup kekal sentosa, jadilah miliknya. Ajaiblah keselamatan, anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerah Yesus lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerah
pusatkan nama Yesus yang terindah puji. Oh, haleluya, kita beri kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, anugerah yang tak terhingga itu luar biasa telah dikerjakan dengan sempurna oleh Yesus di atas kayu salib. Kita akan masuk dalam syafaat di pagi hari ini. Kita agungkan Tuhan dalam pujian kemenangan nomor 226 ayat 1, 2, dan 3. 226 untuk masuk dalam doa syafaat di pagi hari ini. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain engkau singgahi, jangan jalan terus. Yesus, Yesus, Tuhan penebus. Orang lain engkau singgahi, jangan jalan terus. Di depan takhta rahmat-Mu aku menyembah, menyesali perangaiku. Tuhan tolonglah. Yesus, Yesus, Tuhan penebus. Orang lain engkau singgahi, jangan jalan. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Tuhan penebus. Orang lain engkau singgahi, jangan jalan terus. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Tuhan penebus. Orang lain engkau singgahi, jangan jalan terus. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur anugerah Tuhan bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh pimpinan Tuhan dalam setiap hari dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, baik di dalam keluarga, dan juga di dalam pelayanan pekerjaan yang Tuhan Engkau anugerahkan bagi setiap pribadi kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada hari ini, kami menyadari bahwa bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami. Kiranya Tuhan semua yang akan melakukan ini bagi kami, dan kami kembalikan segala pujian dan syukur hormat hanya bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih oleh karena semua hal yang baik yang Tuhan Engkau anugerahkan bagi kami dalam minggu yang telah kami lewati. Dan pada pertengahan ibadah kami ini Tuhan, kami menaikkan setiap doa syukur dan doa syafaat kami kepada Tuhan. Segala pergumulan dan doa kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami sadar karena kalau kami sendiri berjalan, kami tidak akan mampu melewati dan kami tidak akan mampu menjalani hidup ini. Maka bersama dengan Tuhan, kami percaya bahwa kami bisa melakukan meskipun di luar dari pengetahuan kami, di luar dari kekuatan kami,
karena Tuhan ada bersama dengan kami. Bapa di surga, bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu yang ada, yang telah hadir bersama-sama di tempat ini, kami berdoa ya Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan secara khusus di Jemaat Karmel. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan para hamba Tuhan yang melayani, para majelis yang juga bersama melayani, para pengurus komisi yang juga bersama melayani, dan juga para pengurus bidang yang juga bersama melayani. Tuhan anugerahkan kekuatan bagi kami, Tuhan anugerahkan hati yang melayani kepada kami, supaya apa yang kami lakukan bukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi semua hal yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Kami sadar dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan dan kelemahan kami sebagai manusia. Kami mohon kekuatan daripada Tuhan untuk melengkapi semua kekurangan dan kekurangan kami. Dan tolong kami Bapa, supaya setiap masing-masing kami saling melengkapi, saling memberikan masukan nasihat, sehingga perjalanan pelayanan ini boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami doakan untuk setiap keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Karmel, baik yang ada di jemaat, Tuhan Engkau memberkati mereka, kepala-kepala keluarga yang ada, istri yang ada, anak-anak yang ada, Tuhan memberkati mereka semua dalam segala pergumulan mereka, dalam segala persoalan tantangan, doa dan permohonan mereka kepada Tuhan, Allah sumber segala pertolongan, yang memberikan kekuatan dan menganugerahkan jalan keluar bagi mereka. Kalau ada mereka yang sakit, kalau ada yang mereka sedang berbeban berat, kalau ada yang sedang mereka berduka, Tuhan Engkau beri kekuatan, Tuhan hiburkan mereka, dan Tuhan Engkau berikan jalan keluar bagi mereka. Kami doakan mereka yang sudah lama tidak bersama dengan kami beribadah di Jemaat Karmel. Kami doakan mereka ya Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu pasti apa yang menjadi penyebab mengapa mereka tidak bersama-sama dengan kami. Tapi kami berdoa jikalau mereka sedang kecewa kepada Tuhan, Bapa di surga, biarlah Roh Kudus akan berbicara kepada mereka, menerangi hati mereka, dan akan memimpin mereka kembali kepada kebenaran-Mu, bahwa hanya di dalam Tuhan ada pengharapan, ada penghiburan, ada sukacita, ada kehidupan kekal. Kalau ada mereka yang sedang terpengaruh oleh situasi, keadaan, lingkungan, teman-teman komunitas mereka, kami doakan mereka Bapa, Tuhan Engkau lepaskan mereka dari keterikatan itu, sehingga mereka datang kembali untuk beribadah kepada-Mu bersama dengan kami di sini. Terima kasih Tuhan, kami doakan untuk anak-anak kami yang juga tinggal di asrama-asrama, yang datang dari kampung halaman mereka untuk belajar, untuk kuliah di kota Jayapura ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka ini adalah generasi ke depan yang akan melanjutkan pelayanan pekerjaan Tuhan, yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di bangsa ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Anugerahkan hati yang sungguh-sungguh kepada mereka untuk belajar sesuai dengan tujuan mereka datang ke tempat ini. Dan biarlah Tuhan anugerahkan hati yang takut kepada Tuhan kepada mereka, supaya mereka tidak melupakan Engkau di dalam hari-hari hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Kami berdoa dan kami serahkan segala keperluan, kebutuhan mereka. Tuhan Engkau memberkati dan menolong mereka. Kami doakan jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam minggu ini. Tuhan memberkati Ibu Emi Sasarari, Tuhan Engkau menolong dan memberkati. Dan dalam usia yang ada, kiranya Tuhan Engkau menambah-nambahkan hikmat bijaksana sebagai ibu di dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa, doakan suaminya, doakan anak-anak, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami doakan untuk keluarga kami sore yang sedang berduka hari ini, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan hiburkan mereka,
Tuhan kuatkan mereka semua, dan biarlah mereka dapat melihat rencana Tuhan di dalam semuanya. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Bagi kami yang hadir pada siang hari ini ke dalam rumah Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami Bapa, dan biarlah kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami diajar, dididik, dan dibawa kepada kebenaran Tuhan, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, doakan pelayanan yang dilakukan oleh seluruh lembaga-lembaga kekristenan di seluruh dunia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Engkau memberkati, sehingga Injil Kerajaan Allah sampai ke pelosok-pelosok, ke pendesaan. Kami doakan secara khusus para misionaris yang ada. Kami doakan untuk media-media sosial yang digunakan. Kami percaya Tuhan bahwa media teknologi yang ada hari ini Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kami, supaya kami pergunakan sebaik-baik mungkin untuk mewartakan kabar keselamatan bagi seluruh umat manusia. Kami percaya bukan karena kebetulan, dan tolong kami supaya kami bijaksana untuk mempergunakannya, dan kami boleh melakukannya, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan. Ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami doakan untuk keluarga Bapak Agapa yang telah menyaksikan kasih Tuhan bagi mereka. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, anugerahkan hikmat dan bijaksana dan tuntunan daripada Roh-Mu yang kudus, sehingga hamba-Mu boleh melakukan apa yang Tuhan Engkau kehendaki, dan menjadi orang tua, bapa di dalam keluarga yang akan bertanggung jawab untuk kehidupan jasmani dan juga kehidupan rohani bagi seisi rumahnya. Terima kasih segala keperluan mereka, Tuhan Engkau cukupkan menurut kekayaan-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kelanjutan ibadah kami Bapa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu sekali lagi meneguhkan iman kami di dalam Engkau, mengajar, mendidik, menegur kami, dan membawa kami kepada kebenaran. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber segala berkat, kami berdoa dan kami sempurnakan doa kami ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan segera mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini melalui hamba-Nya. Marilah kita memuji Tuhan dengan satu pujian, Aku datang dan bersujud. Saya jemput kita semua berdiri. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Aku datang di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu.
terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu, lebih sungguh-sungguh lagi firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita berdoa. Itu ungkapan isi hati kami ya Tuhan, bahwa hari ini kami datang karena kami haus akan kebenaran firman-Mu. Bapa, mari siapkan hati kami, sehingga kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, dapat menegur kami, dapat menasihati kami, dan menjadi kekuatan dalam kami menjalani hari-hari hidup ini bersama dengan Engkau. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan telah hadir lebih dulu di dalam rumah-Mu. Kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini dapat mengubah sikap hati kami, dan hidup kami diubahkan. Kami terus melihat setiap rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, hamba hanya sederhana, sama seperti umat-Mu yang datang di pada pagi hari ini ya Tuhan. Tapi kami memohon kepadamu Bapa, dengan penuh kerendahan hati, sucikan dan layakan kami, berikan kami hikmat ya Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, kami merenungkannya, dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita membuka Alkitab kita dari Kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Kejadian pasal 45 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Kebenaran firman Tuhan kita dari Kejadian pasal 45 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Jika Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan bagian kebenaran firman Tuhan, saya akan membacakan perikop dari pasal tersebut, lalu kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Saya akan membacakan setiap ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu Saudara bisa membacakan setiap ayat yang genap. Kejadian pasal 45 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15 dengan perikop, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia.
Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena dalam 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau mendengar. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh para musuh. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milik. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, mulutku sendiri mengatakan kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita melihat kembali bagian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara di pasal-pasal sebelumnya, saya sudah percaya dan yakin bahwa Bapak Ibu Saudara mendengarkan terus tentang cerita tentang Yusuf dan itu sudah tidak lazim untuk kita baca dan renungkan terus. Tetapi hari ini saya mau kita belajar bersama-sama kembali tentang perjalanan kehidupan Yusuf. Mari kita melihat kembali di pasal-pasal sebelumnya Bapak Ibu Saudara bahwa bagaimana saudara-saudaranya atau kakak-kakaknya menjual Yusuf ke Mesir ya. Sebelum mereka menjual Yusuf ke Mesir Bapak Ibu Saudara, ia bermimpi. Ya, ia bermimpi di mana saudara-saudaranya, orang tuanya sujud menyembah dia dan berbagai macam. Ya, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sudah membaca kebenaran firman Tuhan ini. Lalu mereka menjual Yusuf ke Mesir, kemudian sebelum mereka menjual Yusuf ke Mesir Bapak Ibu Saudara, mereka membuangnya. Sebelum mereka membuangnya, mereka berpikir bahwa kita membunuhnya saja. Tetapi setelah perbincangan antara kakak-kakaknya, lalu mereka berpikir bahwa lebih baik kita membuangnya. Setelah mereka membuangnya, mereka menariknya kembali, terus mereka menjualnya ke Mesir. Setelah mereka menjualnya ke Mesir, Bapak Ibu Saudara, saya melihat bahwa sampai ketika ia sampai di Mesir, kemudian Yusuf di rumah Potifar, ia difitnah, ia dimasukkan, dijeblos ke dalam penjara, kemudian ia mengartikan mimpi dari juru roti dan juga juru minum. Lalu kemudian ia mengartikan juga mimpi dari Firaun. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya kita sudah membaca bagian firman Tuhan ini. Namun saya ingin kita lihat sekilas kembali tentang perjalanan Yusuf di pasal sebelumnya. Banyak tantangan, banyak cobaan, banyak pergumulan yang dilalui oleh Yusuf. Jika kita melihat kembali perjalanan Yusuf Bapak Ibu Saudara, ya sangat berat. Tetapi ia terus berjalan maju. Dan saya melihat bagaimana penyertaan Allah yang sempurna menyertai dia. Lalu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kesetiaan Yusuf, ketaatan Yusuf, kejujuran Yusuf kepada Allah mendatangkan berkat
atau biasa orang bilang berbuah manis. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak percobaan, meskipun banyak pergumulan yang dihadapi oleh Yusuf, ia tetap taat, ia tetap setia, ia tetap jujur, dan hasilnya berbuah manis. Kenapa saya bilang berbuah manis, Bapak Ibu Saudara? Kita bisa lihat di pasal 41 ayat 37 bagaimana Yusuf diangkat menjadi penguasa atas Mesir. Lalu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, singkat cerita, terjadi kelaparan yang hebat di tanah Mesir. Lalu kemudian saudara-saudara Yusuf mereka datang untuk membeli bahan makanan. Ya, kita bisa baca di pasal 42 ayat 7, Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri. Yusuf tahu bahwa itu adalah saudara-saudaranya, tetapi mereka tidak mengenal Yusuf sama sekali. Kemudian Yusuf meminta untuk mereka membawa saudara mereka yang bungsu ke hadapannya. Ketika mereka datang kepada Yusuf untuk membeli bahan makanan, Bapak Ibu Saudara, mereka berbincang-bincang, lalu Yusuf, ya saya percaya bahwa Yusuf tahu bahwa itu saudara-saudaranya, namun dia ingin menguji semua kakak-kakaknya. Ya, kalau kita baca bagian firman Tuhan di situ, Bapak Ibu Saudara bisa baca di pasal 42 ayat 14, ayat 15, 16, 17 bahwa Yusuf mengatakan bahwa kalian adalah pengintai yang datang untuk membeli bahan makanan. Lalu mereka berkata bahwa tidak, kami bukan pengintai. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ia meminta kepada saudara-saudaranya itu untuk membawa saudaranya yang bungsu. Ia bertanya, apakah kalian masih punya saudara? Dia bilang, iya, kami masih mempunyai adik yang bungsu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ia menahan mereka selama 3 hari. Dengan satu persyaratan, ketika saya mengeluarkan kalian, saya memberikan bahan makanan, harus kembali kepada saya dan membawa adik kalian yang bungsu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mereka berbincang-bincang, aduh ini adalah hukuman bagi kami, karena kami telah menjual dan kami telah membunuh saudara kami Yusuf. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kalau kita baca bagian firman Tuhan ini? Di pasal 42 ayat 24, Yusuf mengundurkan diri dan menangis. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ia mendengar perbincangan di antara kakak-kakaknya. Ada satu kesedihan, ada satu kekecewaan yang ia rasakan, bahwa mereka pernah membuangnya dan mereka tidak mengenalnya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yusuf membebaskan mereka, tapi tidak dengan tangan kosong. Yusuf menyuruh kepala rumah untuk mengisi setiap karung-karung mereka dengan gandum dan mengembalikan uang mereka. Jadi Yusuf tidak mengambil uang mereka sama sekali Bapak Ibu Saudara, tetapi ia mengisi kembali di dalam setiap karung-karung mereka. Ketika mereka pulang Bapak Ibu Saudara, mereka menyampaikan kepada ayahnya, Yakub. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Setelah lewat beberapa hari, bahan makan mereka habis dan mereka harus kembali ke Mesir. Lalu mereka berbincang-bincang dengan ayah mereka. Mereka mengatakan bahwa, Bapak, kita harus kembali ke Mesir untuk beli bahan makanan. Tapi dengan satu persyaratan. Ia meminta untuk membawa adik bungsu kita. Supaya kita jangan dikatakan bahwa kita pengintai. Tetapi kita adalah orang yang jujur. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kalau kita baca bagian firman Tuhan ini? Dia bilang begini, dia punya ayah bilang begini, tidak bisa, saya punya anak sudah mati. Ya, dia bilang Yusuf sudah mati. Jadi jangan bawa saya punya anak Benyamin yang bungsu lagi. Ini satu-satunya, ini satu-satu harapan. Harus dia tinggal dengan saya. Lalu apa yang terjadi? Mereka berbincang-bincang dengan dia punya bapak tawar-menawar. Lalu Ruben bilang sama dia punya bapak bahwa kalau kita tidak pergi ke sana membawa Benyamin, kita akan ditangkap. Kalau kita mengikuti apa yang dia inginkan dengan membawa Benyamin, kita akan pulang hidup-hidup dengan membawa bahan makanan. Lalu ketika Yakub mendengar bagian itu Bapak Ibu Saudara, ya kayaknya buat bapak-bapak untuk melepas anak bungsunya sedikit susah. Lalu dengan berat hati, anaknya Yudea membicarakan, berbincang dengan ayahnya. Dan ia berjanji kepada bapaknya bahwa ia akan pulang dengan adik bungsunya dalam keadaan selamat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ia tidak pernah membayangkan bahwa ia bisa bawa pulang
adiknya yang bungsu atau tidak. Tetapi ia berjanji kepada bapaknya bahwa saya akan membawa pulang Benyamin dengan keadaan selamat. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mereka pergi kedua kalinya ke Mesir untuk membeli bahan makanan yang disuruh oleh bapaknya dengan membawa adiknya yang bungsu, yaitu Benyamin. Sampai mereka di hadapan Yusuf, dan kemudian Yusuf bertanya kepada saudara-saudaranya mengenai bapa mereka. Kalau kita pikir-pikir kayaknya tidak masuk akal. Kenapa Tuhan menanyakan tentang bapa kami? Tapi mereka tidak berpikir bahwa kenapa Tuhan menanyakan bapa kami. Tetapi sampai depan Yusuf, Yusuf menanyakan bagaimana keadaan bapa, sehatkah, baikkah? Mereka mengatakan di pasal 43 ayat 27 Bapak Ibu Saudara. Mari kita melihat pasal 43 ayat 27 mengatakan, sesudah itu ia bertanya kepada mereka apakah mereka selamat lagi. Katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat, masih hidupkah ia? Lalu mereka menjawab, hambamu ayah kami ada selamat, ia masih hidup. Sesudah ia berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka Bapak Ibu Saudara, ia melihat Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Adiknya yang seibu dengan dia. Waktu ia melihat Benyamin Bapak Ibu Saudara, ia memandang saudara-saudaranya dan ia melihat Benyamin adiknya ada di antara mereka. Lalu ia berkata, inikah adikku? Ya, ada di ayat 29. Inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Waktu ia melihat Benyamin Bapak Ibu Saudara, saya lihat dan membaca bagian firman Tuhan ini. Bagaimana ada kerinduan seorang kakak, bagaimana ada hati seorang kakak yang mengasihi adiknya. Waktu ia melihat adik bungsunya Benyamin di antara mereka, Alkitab mencatat bahwa ia menangis Bapak Ibu Saudara. Di ayatnya yang ke-30, Yusuf pelari dan ia secepat mungkin masuk ke kamarnya, ia mencari tempat untuk menangis. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya melihat bagaimana hati seorang kakak ketika ia melihat adiknya dan saudara-saudaranya, ia begitu mengasihi mereka, ia cari tempat untuk menangis Bapak Ibu Saudara. Ia tidak menangis di depan mereka, tetapi ia cari tempat, ia berlari ke kamarnya dan menangis seorang diri. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Sesudah ia menangis, ia pergi membasuh atau mencuci mukanya, supaya saudara-saudara tidak tahu kalau dia sedang menangis. Waktu ia pergi membasuh atau mencuci mukanya, ia kembali keluar dan menemui saudara-saudaranya Bapak Ibu Saudara. Lalu ia menahan hatinya dan ia berkata, hidangkanlah makanan bagi mereka. Lalu mereka duduk dan mereka makan. Lalu dihidangkan makanan bagi Yusuf sendiri, dihidangkan makanan bagi saudara-saudaranya sendiri, dan dihidangkan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama dengan mereka. Kenapa Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di ayat 32, di situ dikatakan bahwa sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Karena itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Jadi mereka tidak boleh makan secara bersama-sama, tapi dipisahkan makanan mereka. Lalu singkat cerita Bapak Ibu Saudara, bagaimana seorang kakak mengasihi adiknya, dan mereka belum mengetahui bahwa tuannya itu adalah saudaranya sendiri, yaitu Yusuf. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setelah itu Yusuf memerintahkan kepada kepala rumahnya untuk mengisi gandum di setiap karung saudara-saudaranya, dan juga beberapa uang dimasukkan ke dalam karung saudara-saudaranya. Yusuf melakukan hal yang sama seperti pertama kali saudara-saudaranya datang dan meminta bahan makanan kepadanya. Namun Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ya, Yusuf menyuruh kepada kepala rumah untuk menaruh piala perak. Ya, kalau piala hari ini mungkin itu gelas atau cangkir ya, yang biasa perjamuan itu ada ya, yang itu biasa dipakai dulu untuk di istana-istana. Lalu Yusuf menyuruh kepala rumah untuk menaruh piala itu di dalam karung adik bungsunya Benyamin. Saya rasa ini suatu kesengajaan Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika semua telah dihidangkan dan keesokan paginya, Yusuf membiarkan mereka pergi. Ketika Yusuf membiarkan mereka pergi Bapak Ibu Saudara, tidak jauh ia menyuruh kepala rumah itu untuk mengejar mereka.
dengan berkata bahwa dia punya piala yang tadi itu hilang. Kemungkinan diambil oleh saudara-saudara yang tadi datang. Waktu mereka ditahan kembali Bapak Ibu Saudara, mereka dibawa kembali ke Mesir. Lalu setelah mereka kembali, kepala rumah memeriksa satu persatu karung tersebut. Dari sulung sampai yang bungsu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya, mereka mati-matian berkata bahwa kami tidak mungkin mengambil sesuatu dari rumah Tuhan. Kami datang baik-baik, kami tidak mungkin mencuri sesuatu dari rumah Tuhan. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara ketika kepala rumah memeriksa satu persatu karung mereka, dari sulung sampai yang bungsu, ia mendapatkannya di dalam karung Benyamin, adiknya yang bungsu. Lalu Bapak Ibu Saudara, ketika mereka melihat bahwa piala itu ada di dalam karung adiknya yang bungsu, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mereka sujud di hadapan Yusuf dan menyembah dia. Waktu saya baca itu Bapak Ibu Saudara, aduh sedih sekali ya. Mereka tidak pikir bahwa kami punya adik ini bisa mengambil bagian itu. Tetapi ada kesengajaan yang dilakukan oleh Yusuf untuk melihat bagaimana kakaknya mengasihinya. Waktu mereka mendapatkannya, bahwa piala itu ada di dalam karung adiknya yang bungsu Bapak Ibu Saudara. Kakaknya sujud di hadapan Yusuf. Dan kakaknya Yehuda berkata, saya akan menggantikan Benyamin. Tolong Tuhan, jangan tangkap dia. Tolong Tuhan, kasihani dia. Waktu saya membacakan, saya merenungkan bagian itu, Bapak Ibu Saudara. Mereka pernah berbuat kesalahan, mereka pernah mengecewakan. Tetapi hari itu saya lihat Bapak Ibu Saudara ketika saya baca, mereka sujud di hadapan Yusuf dan memohon pengasihan daripada Yusuf. Mereka memohon belas kasihan daripada Yusuf. Dan waktu mereka memohon kepadanya, kakaknya Yehuda berkata, kalau kita baca Bapak Ibu Saudara di pasal 44 ayat 18 di situ mengatakan bahwa Yehuda membela Benyamin. Kakaknya yang tua Bapak Ibu Saudara, ia memohon kepada Yusuf dan berkata, saya yang akan menjadi budak seumur hidup menggantikan Benyamin. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Yehuda dari awal telah berjanji kepada Yakub bahwa ia akan pulang bersama-sama dengan Benyamin dalam keadaan hidup. Namun dia tidak pernah berpikir bahwa Benyamin akan mendapat masalah. Lalu ia memohon kepada Yusuf, jadikan saya budakmu seumur hidup menggantikan Benyamin. Tapi jangan mengambil adik saya, karena saya telah berjanji kepada Bapa untuk memulangkan dia dengan keadaan selamat. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya, di pasal 45 yang kita baca saat ini. Ketika Yusuf mendengar dan mengetahui semuanya, ia tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu Yusuf berseru, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ Bapak Ibu Saudara, kecuali saudara-saudaranya. Lalu di ayat pertama dia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ya. Di ayat kedua dia bilang, setelah itu menangislah ia sekeras-kerasnya sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Ketika ia menangis karena Yudea memohon kepadanya, Yehuda memohon kepadanya untuk tidak membawa adiknya Benyamin. Bapak Ibu Saudara, hati seorang kakak tidak bisa menahan melihat saudara-saudaranya memohon dan bersujud kepadanya. Lalu ia menangis dan ia menyuruh semua orang keluar kecuali saudara-saudaranya tetap tinggal di dalam. Lalu ia memperkenalkan dirinya bahwa sayalah Yusuf. Sayalah Yusuf yang masih hidup. Lalu ia bertanya, Bapak masih hidupkah? Dan saudara-saudaranya takut dan sangat gemetar Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di ayatnya yang ketiga, ya, mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka berpikir bahwa aduh, ini Yusuf akan membalas dendamnya. Dia akan menahan atau membunuh kita semua. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yusuf tidak memarahi mereka,
Tetapi ketika ia melihat mereka di ayatnya yang kelima Bapak Ibu Saudara, ia berkata, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ia tidak melihat kesalahan mereka. Ia tidak mengeluarkan kebenciannya kepada saudara-saudaranya. Tetapi ia melihat Bapak Ibu Saudara di pasal 45 ayat 5, 7 dan 8. Bahwa semua yang terjadi hari ini karena ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Ya, Yusuf melewati banyak tantangan. Ia melewati banyak rintangan di dalam keluarganya. Tidak di luar-luar Bapak Ibu Saudara, di dalam keluarganya. Ketika ia dibenci oleh saudara-saudaranya, mereka mencoba untuk membunuhnya dan menjualnya Bapak Ibu Saudara. Namun akhirnya ia sampai di tempat tujuan yang tidak pernah ia pikirkan bahwa Tuhan merencanakan segala sesuatu demi kebaikannya. Meskipun saudara-saudaranya menjualnya dan membencinya Bapak Ibu Saudara. Ia sampai di negeri orang, ia difitnah oleh istri Firaun. Namun ia dijebloskan juga ke dalam penjara Bapak Ibu Saudara. Rintangan, tantangan demi tantangan ia lalui. Sangat berat rasanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ia tetap setia. Ia tetap jujur kepada Allah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan mengangkatnya menjadi berkat bagi keluarganya dan bagi orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ia tidak menyalahkan keadaan, ia tidak menyalahkan keluarganya, ia tidak menyalahkan mamanya, tidak menyalahkan bapaknya, tidak menyalahkan saudara-saudara kakaknya. Tetapi ia melihat bahwa ada rencana Tuhan yang indah. Ia tidak menyalahkan orang lain, ia tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi ia menyatakan bahwa Allah mengirimnya ke tempat sini untuk menolong saudara-saudaranya Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan kita banyak rintangan, banyak pergumulan. Tapi ketika Tuhan menempatkan kita di dalam keluarga kita, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak-anak yang mungkin hari ini anak-anak melihat orang tuanya, aduh kenapa sama mama begini, kenapa sama bapak begini, anak-anak mengeluh. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, bahkan semua bagi kita semua anak-anak muda, bahwa Tuhan menempatkan dirimu di dalam keluarga karena ada rencana Tuhan yang indah. Jika hari ini hubunganmu masih tidak baik dengan mamamu, hubunganmu masih tidak baik dengan bapamu, hubunganmu masih tidak baik dengan saudaramu, hari ini saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, Tuhan mempunyai rencana yang indah bagimu. Mari kita belajar dari Yusuf. Banyak rintangan, banyak cobaan, banyak yang ia lalui. Tidak seperti kita hari ini mungkin. Tetapi ia melihat segala sesuatu bahwa ada rencana Tuhan yang indah baginya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau bilang begini, manusia boleh mereka-reka yang jahat buat kita. Menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan pekerjaan usaha kita. Namun saya mau bilang, semua yang ada pada kita, namun Tuhan dapat merubah semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara-saudaranya merencanakan yang tidak baik untuk dia, sehingga mau membunuhnya tapi tidak jadi, akhirnya mereka menjualnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin, mengubah sesuatu yang mungkin kelihatannya jahat menjadi suatu kebaikan untuk kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, iblis bisa mereka-reka sesuatu yang tidak baik untuk kita, masa depan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, usaha kita. Namun saya mau bilang satu hal Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara taat dan setia, jujur di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang iblis mendatangkan untuk kita, saya mau bilang bahwa Tuhan sanggup merubah sesuatu untuk kebaikan kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Namun satu hal lagi yang saya pelajari, ketika bagaimana Yusuf tidak mengeluarkan kebenciannya, Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Satu lagi yang saya pelajari Bapak Ibu Saudara, ya, dari Yusuf adalah kita lihat di ayat 14. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Ya, selain ia mengasihi saudara-saudaranya, selain ia melihat ada rencana Tuhan yang indah, saya melihat bagian ayat 14 ini Bapak Ibu Saudara. Ia memeluk adiknya, ia mencium saudara-saudaranya. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Ya, saya mau bilang begini, pelukan dari Yusuf
kepada adiknya Benyamin dan saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara, hubungan saudara yang retak pun menjadi pulih hanya dari sebuah pelukan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara ya? Hari ini kita menyepelekan bagian itu ya. Ya saya tidak tahu, mungkin hari ini suami istri mungkin sudah tidak ada rasa kasih sayang, pelukan sudah tidak pernah diberikan lagi. Atau adik dengan kakak ada rasa salah paham, kebencian yang ada. Saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, Yusuf ketika mereka takut dan gentar melihatnya, Yusuf datang dan memeluk adiknya Benyamin. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Hubungan yang retak menjadi pulih kembali. Ketika ia memeluk semua saudaranya dan mencium mereka, Bapak Ibu Saudara, mereka bercakap-cakap dengan dia. Mereka merasa bahwa pelukan Yusuf adalah pelukan penuh dengan kasih sayang. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini saya mau bilang, mari kita melihat setiap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita melihat hari ini bahwa ada rencana-rencana Tuhan yang indah bagi kita. Jika kita ditempatkan di dalam keluarga kita sebagai seorang istri, mari mama, kita terus mengasihi suami dan anak-anak kita. Mari sebagai seorang suami, kita terus mengasihi istri dan anak-anak kita. Mari sebagai anak-anak, kita mengasihi orang tua kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita tidak tahu ke depan. Mari kita terus tebarkan kasih kita. Kita terus nyatakan kasih kita kepada keluarga kita. Tidak perlu dari luar-luar Bapak Ibu Saudara, dari dalam keluarga. Kenapa? Karena mesbah keluarga itu, mesbah doa itu dibangun dari dalam keluarga baru keluar. Mari kita belajar bahwa kita melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah rencana Tuhan bagi kita. Tidak enakkah, tidak sukakah Bapak Ibu Saudara, sakit sekalipun, saya mau bilang ini Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat dari pandangan Tuhan, kita melihat dari kacamata Tuhan, bahwa semua yang terjadi hari ini ada rencana Tuhan yang indah bagi saya. Mungkin Tuhan mau saya punya sikap harus diubah. Mungkin Tuhan mau saya harus lebih sabar. Mungkin Tuhan mau saya harus lebih memaafkan suami saya kah, anak-anak saya kah, menasehati mereka kah. Mari kita melihat dari sisi pandang Tuhan, kita melihat dari kacamata Tuhan, kita melihat dari perspektif Tuhan, bahwa Tuhan menginginkan saya hari ini karena ada rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Kalau kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan suami, kita menyalahkan istri, kita menyalahkan anak-anak kita menyalahkan keadaan situasi hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, saya mau bilang, kita tidak akan pernah merasakan berkat. Kita tidak akan pernah merasakan hidup kita sukacita. Kita tidak akan pernah merasakan hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena kita terus menyalahkan dengan keadaan situasi keluarga kita, hari ini pendidikan kita atau apapun itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari ini mari Bapak Ibu Saudara, kita mengubah mindset kita mengubah pikiran kita melihat dari kacamata Tuhan, kita melihat dari pandangan Tuhan, bahwa hari ini ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan saya, ada rencana yang indah dalam keluarga saya, ada yang rencana yang indah bagi suami saya, istri saya, anak-anak saya, pendidikan saya, pekerjaan saya, usaha saya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat bahwa semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kita demi kebaikan kita, seperti Yusuf, ia melihat bahwa semua yang terjadi bukan karena kesalahan saudara-saudaranya, tetapi ada rencana Tuhan yang indah melalui saudara-saudaranya Bapak Ibu Saudara. Ini suatu hal yang sulit saya rasa hari ini ya. Banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan hidup ya. Ya karena Evangelis Edlin tidak rasakan ya. Evangelis Edlin belum berkeluarga ya. Evangelis Edlin masih muda ya. Jadi tidak rasakan seperti kami orang tua. Kami mama-mama, kami anak-anak yang mungkin sekarang kami rasakannya. Evangelis Edlin kayaknya katakan gampang sekali. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca, kita merenungkan dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan memberikan setiap masalah, tantangan, rintangan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, tidak pernah lebih dari kekuatan kita. Ya, Tuhan memberikan suami untukmu yang hari ini ya Bapak Ibu mungkin masih mendoakan. Tuhan memberikan istri-istri bagi suami yang masih hari ini masih cerewet-cerewet. Tuhan memberikan anak-anak di dalam keluargamu yang hari ini masih bandel-bandel, yang tidak pernah, susah sekali diatur, dibilang susah sekali. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, syukuri. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah. Kau tidak akan lihat hari ini Bapak Ibu Saudara, tapi engkau akan melihat ke depannya. Bahwa Tuhan menitipkan anak-anakmu,
Tuhan menitipkan suamimu, Tuhan menitipkan istrimu, Tuhan menitipkan keluarga, pelayanan, pekerjaan, usaha, semua yang ada padamu. Tuhan mendatangkan kebaikan lewat semuanya. Tapi satu hal yang pasti, mari Bapak Ibu Saudara, kita melihat semua bagian ini dari sisi pandang Tuhan. Kita melihat bahwa ada rencana Tuhan yang indah. Dan mari kita terus setia dan kita hidup dalam kejujuran. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ketika Bapak Ibu Saudara terus setia, hidup dalam kejujuran, Allah akan menyertai Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara akan merasakan setiap penyertaan dan kasih Tuhan seperti yang dirasakan oleh Yusuf. Meskipun banyak orang merancangkan yang tidak baik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, meskipun banyak tantangan persoalan hidup, meskipun banyak kelalaian-kelalaian yang kita buat, tetapi ketika Bapak Ibu Saudara kembali dan setia dan hidup dalam kejujuran, Allah akan menyertai Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara akan melihat bahwa keluarga Bapak Ibu Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita melihat dari rencana Tuhan. Meskipun kadang-kadang Bapak Ibu Saudara anak-anak muda, saya mau bilang bahwa kita tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita tidak mengerti setiap rencana Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kadang-kala sakit, kadang-kala tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kita mulai belajar untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita mulai berdoa meminta pimpinan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Kita dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup ini dengan penuh tantangan, banyak persoalan hidup. Tetapi mari kita mengubah pola pikir kita untuk kita melihat dari kacamata Tuhan. Sehingga hari ini kita terus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita terus bersyukur dengan keluarga yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pekerjaan, usaha yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan merasakan setiap kebaikan, merasakan setiap penyertaan Tuhan. Maka kita akan melakukan hal yang sama seperti yang Yusuf katakan, bahwa hari ini Tuhan menempatkan saya karena ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini, cerita tentang Yusuf ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kita pulang, kita renungkan hari ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan itu mengubah sikap hati kita seperti nyanyian yang tadi ya. Jadi mari kita jangan bosan-bosan untuk membaca firman Tuhan, tetapi setiap apapun yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan kita pulang, kita renungkan, dan biarlah itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya Bapak Ibu Saudara. Dan di akhir kata saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, kadangkala susah untuk kita mengerti rencana Tuhan, tetapi rencana Tuhan selalu indah dan Tuhan tidak pernah salah. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan buat kami di pagi hari ini. Kami ingin melihat bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kami, ada rencana Tuhan yang indah bagi kami. Dan kami terus percaya bahwa Tuhan memberikan setiap janji-janji dalam hidup kami lewat kebenaran firman Tuhan. Kami terus percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan terus menyertai hari-hari hidup kami. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak persoalan hidup, meskipun banyak masalah yang kami lalui ya Tuhan, yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Tetapi hari ini ya Tuhan, kami ingin Tuhan berikan kemampuan bagi kami, supaya kami terus berharap hanya kepada Tuhan. Kami lebih setia, kami lebih taat, dan kami melihat kasih Tuhan yang sempurna. Kami melihat penyertaan Tuhan yang sempurna, dan kami melihat setiap berkat-berkat Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami, pribadi maupun keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba yang berbicara ya Tuhan terbatas dan sampai di sini. Tapi biarlah Roh Kudus terus menerangkan bagian firman Tuhan ini di dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami terus lebih dikuatkan, iman dan pengharapan kami lebih diteguhkan, untuk kami senantiasa terus berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, kita mengingatkan firman Tuhan, sekaligus kita juga akan memberikan persembahan kita melalui kolekte yang ada. Kita mau memuji Tuhan dari pujian kemenangan nomor 265. Kasih-Nya tak terduga, betapa itu
kasihnya limpah, anaknya dikurniakan tebus yang berdosa. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malak dan salin-salinnya. Dan bila zaman lalulah tata dunia. Kita punya persembahan dan ada persembahan yang pamukai Bama. Bagi Bapak Ibu yang punya silakan dibawa ke depan. Wanginya tetap teguh, kasihnya sungguh tak terduga. Roh yang tebuskan tetap hidup saleh. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan salin-salinnya. Kendati dawat selaut, langit menjadilah kertas, dan tiap batang pun kalam, dan tiap orang penulis lalu mau tulis kasihmu, laut tawa takkan kering, langit pun tak akan muak, timur terus ke barat. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan salin-salinnya. Kita akan memuji Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi dari pujian Kemenangan Iman nomor 220. Kemenangan Iman nomor 220 ayat 1, 2, 3 dan pada ayat yang kelima saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Doa penutup, doa berkat akan disampaikan oleh Wakil Gembala Sidang Evangelis Juni Amandohona STH. Pada ayat yang terakhir saya jemput jemaat Tuhan 220 Kemenangan Iman. Kita agungkan Tuhan, memuji Tuhan. Dari ayat 1, 2, 3 dan ayat yang kelima saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Semua tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali sedang kita lihat semua. Hari ini banyak kabar, banyak bencana, banyak hal yang sudah digenapi oleh firman Tuhan. Biarlah kita mau siap sedia selalu menjaga waktu Tuhan itu akan kembali. 220 kita nyanyi ayat 1, 2, 3 dan 5. Jagalah hai orang saleh, janganlah kau berlambatan berkemas, dan jangan lalai Al-Masih segera akan datang.
besar mulia, bangunlah dan sambut Dia. Tengoklah, Yesus datang, darhamu pun baik. Terima Yesus, engkau kelak berbahagia, bergemar bernanti Dia. Tengoklah, Yesus datang, Raja yang besar mulia, bangunlah dan sambut Dia. Yesus datang, darhamu lakuti juga berseri di terangnya surga. Tengoklah, Yesus datang, Raja yang besar mulia, bangunlah dan sambut Dia. Tengoklah, Yesus datang. Saya jemput kita semua berdiri, ayat yang terakhir. Datangnya seperti pencuri, jagalah hai tiap diri. Waktunya tak ditentukan, selalu baik kau perhatikan. Tengoklah, Yesus datang, Raja yang besar mulia, bangunlah dan sambut Dia. Tengoklah, Yesus datang. Tengoklah, Yesus datang. Kita ulangi kornya sekali lagi. Tengoklah, Yesus datang. Tengoklah, Yesus datang, Raja yang besar mulia, bangunlah dan sambut Dia. Tengoklah, Yesus datang. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah dan kasih-Mu bagi kami dalam ibadah pada siang hari ini. Tuhan telah memimpin dari awal, pertengahan, hingga pada selesainya. Dan biarlah semua puji-pujian dari umat-Mu menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar akan membuat kami semakin berdekat kepada Tuhan. Karena hari-hari hidup ini hari-hari yang penuh dengan tantangan. Untuk itu Engkaulah sumber pengharapan kami, sumber pertolongan kami yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Bapa di surga, 1 minggu ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi. Untuk itu kami mohon anugerah penyertaan Tuhan bagi kami semua, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, kemanapun kami melangkah dan pergi, Engkau ada di sana memberikan pertolongan dan pimpinan-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh melakukannya dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, semua kami yang telah hadir pada siang hari ini. Kami datang, kami percaya bukan kebetulan, tapi kami datang untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami pulang untuk
membawa setiap berkat-berkat daripada Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dan siang hari ini kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami. Dan biarlah Tuhan yang akan menyertai kami pulang sampai ke rumah kami masing-masing. Dan kami akan mohon berkat Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memimpin kami sepanjang hidup ini. Jemaat sekalian yang Tuhan kasihi, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus. Dan Tuhan Engkau memberikan engkau kasih karunia dan memberikan engkau damai sejahtera kemanapun engkau melangkah, pergi untuk melakukan dan menjalankan kehendak Tuhan dalam kehidupanmu, surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu, sumber kurnia. Seluruh makhluk pujimu, Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Demikian ibadah kita saat teduh, dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan dengarkan warta jemaat.